warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Baik. Hayya nabda dasar fi hadzal yaum kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bahasa Arab melalui video pembelajaran. Karena ada beberapa kendala dari pemerintah dan juga di sekolah, untuk tidak memungkinkan kita bertemu di sekolah, jadi Bapak membuat video pembelajaran tentang pelajaran kali ini, yaitu tentang jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu pengertiannya adalah kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Dan adapun kata yang pertama itu merupakan isim. Isim itu bisa berupa nama orang, bisa berupa kata benda, bisa berupa hewan, tumbuhan, isim isyarah, ataupun domir. Nah, dan untuk penjelasan lebih lanjutnya lagi, mari simak video berikut ini. Setelah kita paham tentang pengertian jumlah ismiyah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang penyusunan jumlah ismiyah. Yang pertama, itu kata yang pertama berupa isim, dan kata yang pertama ini biasa disebut dengan mubtada, dan mubtada ini harus memakai alif lam di depannya, terkecuali untuk nama orang ataupun isim domir atau isim isyarah seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, atau isim isyarah haza, hazihi, tilka, zalika. Nah, itu tidak harus memakai al. Akan tetapi kalau misalnya isimnya berupa nama pekerjaan, misalnya seorang murid laki-laki, berarti tilmiz. Jadi harusnya pakai at-tilmizu, pakai alif lam. Dan mubtada ini berupa subjek. Selanjutnya, kata yang kedua itu ada namanya khobar. Khobar ini sebagai penjelas ataupun bisa berupa predikat dalam jumlah ismiyah. Dan khobar ini tidak usah memakai alif lam di depannya. Untuk contoh-contohnya, kita akan bahas selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa contoh dari jumlah ismiyah. Kita kembali lagi ke dalam pengertian jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Dan di contoh yang pertama, at-tilmizu sholihun, ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata at-tilmiz, yang kedua ada kata sholihun. Dan yang kata pertama itu harus berupa isim. Kenapa isim? Kita lagi membahas tentang jumlah ismiyah. Jadi itu berupa mubtada khobar. Jadi harus pertamanya itu harus kalimat isim. Tapi nanti ketika pembahasan di kelas 9 ada namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu nanti berupa terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke, baik, lanjut ke contoh yang pertama, at-tilmizu sholihun. Di sini kata at-tilmizu itu merupakan kata yang pertama atau isim. Dan di sini dia merupakan menjadi mubtada. Mubtada namanya, bisa berupa subjek ya kan. Dan dia karena dia bukan merupakan nama orang ataupun isim isyarah ataupun isim domir, jadi dia harus memakai alif lam di depannya. Asal katanya kan tilmizun, jadi kemasukan alif lam jadinya at-tilmizu. Asalnya ada tanwinnya, jadi tidak ada tanwin, jadi doma biasa karena kemasukan alif lam. Baik, selanjutnya di kata yang kedua, yaitu ada kata sholihun. Nah, sholihun ini merupakan khobar. Khobar dari at-tilmizu atau penjelasan, bisa sifat. Nah, sholihun ini, khobar ini, dia tidak boleh ada alif lam di depannya. Jadi nggak bisa as-sholihu, jadi dia bacanya sholihun. Itu khobar. Dan contoh yang kedua itu ada kalimat haza abi. Nah, di sini haza ini di pembahasan yang kemarin-kemarin, haza ini termasuk dalam kata isim isyarah atau kalimat tunjuk, kata tunjuk.
Dan haza di sini merupakan jadi kalimat yang pertama atau kata yang pertama. Maaf. Nah, dia merupakan mubtada. Jadi haza ini merupakan isim juga dan dia menjadi posisi menjadi mubtada. Tidak kemasukan alif lam karena dia isim isyarah. Dan kata yang kedua itu ada abi. Abi di sini menjadi khobar. Sama tidak boleh kemasukan alif lam. Jadi dua contoh ini merupakan dua contoh dari jumlah ismiyah. Untuk contoh selanjutnya yang tidak memakai alif lam, Bapak akan mencontohkan dengan nama orang. Contohnya Zaidun. Mahirun. Nah, karena Zaidun ini merupakan nama orang, nama seseorang, bisa misalnya nanti Fatur, bisa Ridho, bisa berupa Farhan, Zaki, atau yang lain-lainnya. Pokoknya setiap nama orang, perempuan juga bisa sama, Halimah. Dia tidak memakaikan alif lam di depannya. Khusus yang nama orang, isim dhamir, dan juga isim syaraf. Zaidun ini dia merupakan mubtada karena di kata yang pertama. Dan Mahirun ini merupakan khobar, kata yang kedua atau penjelasnya. Artinya Zaid itu pintar, Zaid pandai. Nah, itu dia penjelasan pelajaran pada pertemuan kali ini. Bapak hanya menjelaskan beberapa materi saja. Yang penting kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan nanti diberikan. Dan untuk penjelasan yang lainnya, Bapak juga sudah sediakan foto ataupun materi-materi yang ada di buku Bapak fotokan, dan juga beberapa kosakata yang mungkin bisa menambah pengetahuan kosakata kalian dan juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas yang nanti Bapak kasih. Dan insya Allah nanti setelah kalian sudah nonton video ini dan kalian sudah mempelajari kosakata ataupun catatan-catatannya, kalian juga boleh mencatat di rumah di buku tulis kalian masing-masing. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak menggunakan quizzes seperti yang kita sudah gunakan biasanya. Jadi nanti Bapak akan men-share linknya. Kalian isi tolong dengan nama lengkap dan juga kelasnya ya. Nama lengkap, jangan nama samaran ataupun nama panggilan lainnya. Soalnya ini akan dijadikan laporan. Setelah itu nanti Bapak akan laporkan kepada wali kelas masing-masing. Mungkin cukup sekian pertemuan kita atau pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fasabiqul khairat. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.